2241 saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Pengertian manajemen keuangan adalah suatu disiplin bisnis yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aspek keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan utama manajemen keuangan adalah mencapai keseimbangan optimal dalam risiko dan profitabilitas sambil memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, dengan fungsi merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol kegiatan keuangan, mempertahankan likuiditas, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi risiko. Manajemen keuangan merupakan fungsi yang krusial dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Para manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan yang cerdas, mengelola risiko dengan bijak, dan menyelaraskan kebijakan keuangan dan tujuan strategis organisasi. Keuangan berkaitan dengan upaya perusahaan atau organisasi untuk mencapai keseimbangan optimal antara risiko dan profitabilitas, sambil memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Ada beberapa tujuan kunci dari manajemen keuangan. Profitabilitas, mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam waktu yang tertentu. Pertumbuhan, mengembangkan perusahaan secara keberlanjutan melalui investasi yang cerdas. Pengendalian risiko, mengurangi risiko finansial yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan. Melalui pencapaian tujuan ini, manajemen keuangan dapat membantu perusahaan mencapai kinerja finansial yang optimal dan menghadapi tantangan pasar yang lebih baik. Aspek manajemen keuangan. Manajemen keuangan melibatkan sejumlah aspek yang penting untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Ada beberapa aspek utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Proses penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, serta mengembangkan strategi pencapaiannya. Ini melibatkan proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan modal. Pengelolaan modal kerja, mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melancarkan operasional sehari-hari perusahaan. Ini mencakup manajemen kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek. Analisis investasi, penilaian proyek investasi untuk menentukan keberlanjutan dan pengembalian investasi yang optimal. Ini mencakup teknik seperti net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). Analisis pendanaan, evaluasi dan pemilihan sumber pendanaan yang sesuai, seperti utang atau ekuitas, serta penentuan struktur modal yang optimal. Selanjutnya, manajemen risiko, identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan lainnya. Manajemen dividen, pengambilan keputusan mengenai distribusi dividen kepada pemegang saham atau retensi laba untuk keperluan investasi atau pengembalian perusahaan. Manajemen likuiditas, menjaga tingkat likuiditas yang cukup untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan menjaga kelancaran operasionalnya. Analisis kinerja keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, analisis keuangan, dan pihak terkait lainnya. Pengelolaan valuasi perusahaan, membantu meningkatkan nilai perusahaan dan mengelola faktor yang mempengaruhi valuasi, termasuk pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan efisiensi modal. Setiap aspek ini saling terkait dan harus dikelola secara holistik untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan dan efisien. Manajemen keuangan membutuhkan pemahaman untuk mendalam tentang berbagai faktor keuangan dan ekonomi serta kebijakan yang diterapkan untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Tantangan dalam manajemen keuangan dihadapi pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Beberapa tantangan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, melibatkan kompleksitas bisnis, perubahan kondisi ekonomi, dan
dinamika pasar keuangan. Beberapa tantangan yang umum dihadapi dalam manajemen keuangan adalah volatilitas pasar. Pasar keuangan seringkali mengalami fluktuasi dan volatilitas. Perubahan nilai mata uang, suku bunga, dan harga aset dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa global, perubahan kebijakan pemerintah, dan krisis ekonomi dapat membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Yang ketiga, manajemen risiko. Mengelola risiko finansial seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional merupakan tantangan utama. Identifikasi risiko yang tepat dan mengembangkan strategi pengelolaannya memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor risiko yang relevan. Keempat, pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Menilai proyek-proyek investasi dan memilih portofolio yang tepat memerlukan analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian investasi. Kelima, tingginya persaingan untuk sumber pendanaan. Perusahaan sering bersaing untuk mendapatkan sumber pendanaan yang terjangkau. Perubahan kondisi pasar keuangan atau penilaian kredit dapat mempengaruhi ketersediaan biaya pendanaan. Manajemen keuangan efektif melibatkan respon yang bijaksana terhadap tantangan-tantangan ini, termasuk pemantauan pasar yang cermat, perencanaan keuangan yang fleksibilitas, dan pengambilan keputusan yang strategis yang tepat. Teknik manajemen keuangan yang efektif. Manajemen keuangan yang efektif melibatkan penerapan berbagai teknik dan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan perusahaan. Ada beberapa teknik manajemen keuangan yang efektif. Yang pertama, perencanaan keuangan. Merumuskan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengembangkan rencana keuangan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, analisis SWOT keuangan. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan untuk menginformasikan keputusan keuangan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio utang untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidenteksi tren atau masalah potensial. Yang keempat, manajemen modal kerja. Mengelola komponen modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan dengan efisiensi untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Yang ketiga, selanjutnya, analisis investasi. Menggunakan teknik evaluasi investasi seperti net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan project report untuk menilai dan memilih proyek-proyek investasi yang tepat. Lalu, perencanaan pajak. Merencanakan kebijakan perpajakan dan memanfaatkan inisiatif pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Setelah itu, manajemen risiko. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan atau strategi pengelolaan risiko yang tepat. Lalu, pengelolaan utang. Mengelola struktur modal perusahaan dengan memilih sumber pendanaan yang tepat. Mengelola tingkat utang dan memastikan keseimbangan yang optimal antara utang dan ekuiditas. Lalu ada pengendalian biaya. Menerapkan strategi untuk mengendalikan biaya dan memastikan efisiensi operasional perusahaan. Penerapan teknik ini secara holistik membantu perusahaan untuk menjaga keseimbangan keuangan, mengoptimalkan pengembalian, dan menghadapi tantangan bisnis dengan. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part selanjutnya. Bye-bye.